Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qayyumus samawati wal ard mudabbiril khalaiqi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Faqala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Faqala aidan inna rahmatan la tanzalu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara pribadi saya mengajak panjenengan yang hadir mengikuti salat Idul Adha jamaah Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah, selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang muttaqin, kelak dipundhut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahlil dan tahmid seantero dunia telah kita laksanakan pada malam hari tadi. Sampai sekarang berbarengan dengan jamaah haji yang telah bergeser, yang saat ini wukuf di Arafah, bergeser untuk mabit di Musdalifah. Saat ini pun mereka juga bergeser ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqobah. Kita doakan jamaah haji seluruh Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan mereka pulang dalam keadaan selamat dengan predikat haji yang mabrur. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika umat Islam merayakan Idul Adha, maka kita akan terbayang dalam benak kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi contoh-contoh keluarga yang ideal, yang senantiasa menginspirasi umat Islam pada khususnya dan umat manusia seluruhnya di sepanjang zaman. Salah satunya contoh ada keluarga Habibullah Nabi Ibrahim alaihissalam, mempertahankan akidah Islamiyah berhadapan dengan berbagai bujukan dan rayuan iblis laknatullah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus dalam usaha itu, dan kita dituntut untuk meneladani bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik keluarganya, putra-putrinya dalam hal pendidikan karakter untuk generasi mendatang. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang biasa kita sebut dengan samawah, merupakan dambaan setiap orang demi mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Seperti di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di sini telah dijelaskan bagaimana Allah menunjukkan salah satu tanda-tandanya menciptakan manusia dengan pasangannya. Litaskunu, untuk apa? Untuk sakinah, untuk ketenangan. Setelah mendapatkan litaskunu, ketenangan
ini akan muncul mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah atau keluarga yang punya ketenangan dengan 3 indikator. Anggota keluarga yang betah tinggal di rumah, saling pengertian, dan cepat mencari solusi ketika muncul permasalahan. Ini disebut dengan baiti jannati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga dengan kriteria mawaddah yang penuh dengan cinta, juga dengan 3 indikator, masing-masing siap mengalah, kerelaan berkorban, dan masing-masing berusaha merahasiakan kelemahan pasangannya. Di dalam Al-Quran pun telah disebutkan, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Pasangan suami istri bagaikan sebuah pakaian, saling menutupi di dalam kekurangan dan saling berbagi di dalam kelebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun keluarga yang penuh dengan rahmah kasih sayang, sedikitnya juga ada 3 indikator. Penuh perhatian, selalu ada perasaan was-was atau kondisi pasangan, dan masing-masing berusaha melupakan kejelekan anggota keluarga yang lain, serta berusaha mengingat kebaikan yang telah dilakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana orang tua yang lain, pastilah mencintai istri dan anak-anaknya, menginginkan agar kelak menjadi orang yang bahagia dalam hidupnya, senantiasa menemukan pilihan-pilihan hidup yang terbaik. Ibrahim juga berjuang dan bekerja keras membangun negeri yang tandus dan lembah yang tiada tumbuhan menjadi negeri yang subur, aman, makmur, dan sejahtera, yang dulu kita sebut dengan Bakkah dan sekarang menjadi Makkatul Mukarramah, yang dibangunnya di dalamnya ada Baitullah, Ka'bah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa keteladanan yang dapat diambil dari pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kaitannya dengan pembentuk karakter anak, yaitu yang pertama, Ibrahim melatih dan mendidik anaknya untuk memberikan pandangan dan pendapatnya tentang suatu masalah yang dihadapi bersama di dalam keluarga. Kedua, Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail, anak kesayangannya itu, dengan cara yang sangat demokratis, penuh dengan dialogis. Ini dicontohkan tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat Ismail masih kecil, diperintahkan Allah untuk mengkorbankan putranya Nabi Ismail. Di situ dijawab oleh Nabi Ismail, ayahanda, apabila itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau untuk mengorbankan diriku dengan penuh ketakwaan, aku menerimanya. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keterbukaan kepada anaknya. Keempat, Nabi Ibrahim mendidik anaknya agar memiliki keberanian. Kelima, Nabi Ibrahim mendidik anaknya untuk memiliki kerelaan berkorban sekalipun yang dikorbankan adalah jiwanya sendiri. Keenam, Ibrahim mendidik anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah kepadanya. Ketujuh, Nabi Ibrahim mendidik anaknya di samping taat dan patuh kepada Allah juga kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 6 situasi di mana seseorang itu harus bersabar di dalam mendidik anaknya. Karena dalam kriteria mendidik anaknya ada 3 poin yang tidak bisa kita lepaskan, yakni tarbiyatul Quran, tarbiyatul diniyah, wa tarbiyatul dakwah. Kenapa ada tarbiyatul Quran? Jelas di sini bahwa sebagai orang tua berkewajiban mendidik anaknya untuk belajar membaca Al-Quran. Terkadang kita lalai, terkadang kita tidak sempat dan tidak punya waktu. Padahal ini adalah kewajiban orang tua untuk tarbiyatul Quran kepada putra putri kita. Maka sebagai orang tua menyerahkan putra putrinya di lembaga pendidikan Al-Quran, dipasrahkan. Ini bentuk bagaimana orang tua menggugurkan kewajibannya dalam tarbiyatul Quran. Yang kedua, ada tarbiyatul diniyah. Disekolahkannya anak-anak kita, putra-putri kita di lembaga-lembaga pendidikan yang ilmu agamanya lebih, agar mereka mengenal ilmu-ilmu agama. Mana dia mengenal haram, halal, yang hak dan yang batil, yang benar dan salah.
ini adalah tarbiyatud diniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah tarbiyatud dakwah. Kenapa disebut dengan tarbiyatud dakwah? Ilmu Al-Quran dan ilmu diniyah, ilmu agama, ini akan mengimplementasi putra-putri kita dalam bertindak, berperilaku. Habit dan attitude putra-putri kita itu mencerminkan dakwah. Bagaimana dia menjaga kesopanan, bagaimana dia andap asor, bagaimana dia ta'zim dan taatnya kepada orang tua, guru dan kiainya dan ustadz-ustadznya. Ketiga komponen ini korelasinya sangat-sangat jelas, dan ini ada bagian dari bagaimana Nabiullah Ibrahim mendidik putra-putranya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Disitulah dibutuhkan kesabaran. Kesabaran orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Yang pertama, sabar terhadap petaka dunia, sabar terhadap gejolak nafsu, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam kesulitan berdakwah di jalan Allah, sabar di medan perang, sabar dalam pergaulan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sifat sabar inilah yang dapat menjadikan seseorang orang tua tetap tabah menghadapi problematika kehidupan, dari yang sifatnya ringan sampai kepada problematika yang sangat berat, lagi pelik dan tak berujung. Ketika ingin membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita melihat dari sudut pandang surat Al-Fatihah, khususnya dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan bentuk karakter putra-putri kita. Karakter yang berjiwa sosial, andap asor, penuh ketakdiman dan ketaatan kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, bahkan kepada orang yang lebih tua. Karena apa? Karena duplikasi orang tua akan ditiru oleh putra-putri kita. Kepekaan sosial yang saat ini kita contohkan, kita mempunyai rezeki, mengeluarkan rezeki kita untuk membeli hewan kurban yang nanti juga akan kita bagikan kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak. Ini adalah bagian dari contoh, ini adalah bagian dari duplikasi orang tua, bahwasanya orang tua kita mempunyai sifat sosial, membangun silaturahim, dengan tetangga, kanan kiri, depan belakang, dengan saudara-saudaranya. Dawuhnya Rasulullah, inna rahmatan la tanzalu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah tidak akan diturunkan kepada sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang mana? Yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama di dalam pagi hari ini kita mencoba introspeksi kepada diri kita. Bagaimanapun tidak ada kata terlambat. Kita mulai pada diri kita. Kita mulai pada keluarga kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya hatal akhirah. Untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh solehah. Dawuhnya Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw waladun sholihah. Ketika anak Adam, ketika manusia sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mati, semua amal ibadahnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ini tidak akan terputus. Yang kedua, aw ilmu yantafa'u bih, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, ilmu yang barokah untuk keluarga kita. Kemudian apa yang terakhir? Amalan tidak terputus. Awaladun soleh yada'ulah, anak yang soleh soleha yang mau mendoakan kedua orang tuanya meskipun masih hidup,
atau sudah kapundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya berharap putra-putri kita adalah putra-putri yang soleh solehah, putra-putri yang qurrata ayun, putra-putri yang punya sifat lillahi kalimatillah, putra-putri yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini kita tanamkan kepada putra-putri kita. Mudah-mudahan putra-putri kita mempunyai derajat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat ilmunya, derajat rezekinya, derajat pekerjaannya, derajat jodohnya, semuanya derajat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asilah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidna ilman amalan maqbula. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuhan wa taubatan qablal maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alna fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma yassir lana ballighna ziyaratal makkata wal madinata wal arafata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wan nawwir qulubana bi nuril islam wan nawwir qulubana bi nuril quran fi hayatina fi ubudina fi ahlina fi auladina fi jami'i talamidana waj'alhum ahlul khair ahlul ilmi ahlul ibadah ahlul quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.